Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ketidakpahaman Generasi Muda tentang Pancasila, Strategi Penggunaan Teknologi untuk Edukasi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Kalista Zahra dengan NRP 233020062 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kaza Aska Herlangan Putri dengan NPM 233020063. Perkenalkan, nama saya Sinta Bungayana Putri dengan NRP 233020074. Perkenalkan, nama saya Yusya Isa Fauzia dengan NPM 233020084. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia dengan NPM 233020085. Dan selanjutnya, di sini kami memiliki 3 topik, yaitu latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama itu ada latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas nasional. Namun, pemahaman generasi muda terhadap Pancasila memiliki penurunan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Kurangnya pemahaman terhadap Pancasila dapat menyebabkan generasi muda tidak mampu menerapkan nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini terlihat dari berbagai perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan remaja, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku hedonistik. Lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda menjadi ancaman bagi kelangsungan ideologi bangsa. Selanjutnya, kami memiliki beberapa topik pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pembahasan yang pertama itu ada penyebab rendahnya pemahaman. Yang pertama ada metode pembelajaran yang masih kurang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan Pancasila di sekolah sering kali disampaikan secara teoritis dengan pendekatan hafalan, tanpa memberikan pengalaman praktis yang dapat membuat siswa memahami dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dua, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Banyak generasi muda yang lebih akrab dengan konten negatif di media sosial, seperti hoax dan ujaran kebencian, dibandingkan dengan konten positif yang mengedukasi tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat. Minimnya contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan generasi muda kehilangan panutan dalam mengamalkan Pancasila. Yang keempat, ada kurangnya peran keluarga dalam pendidikan. Pendidikan karakter melalui Pancasila di sekolah masih kurang efektif dalam membentuk karakter siswa, yang juga dipengaruhi oleh kurangnya peran serta keluarga dalam pendidikan karakter. Dan yang kelima, ada pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Banyaknya konten negatif dan berita hoax yang menyebar di media sosial. Generasi muda menjadi lebih rentan terhadap informasi yang dapat melemahkan mereka atau melemahkan semangat bangsa mereka. Yang kedua, ada dampak dari rendahnya pemahaman Pancasila, yaitu satu, aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Generasi muda cenderung mengadopsi nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila seperti individualisme, materialisme, dan hedonisme. Yang kedua, terpengaruh oleh ideologi asing. Hal ini dapat mengakibatkan lunturnya rasa cinta tanah air dan kurangnya kebanggaan terhadap budaya serta sejarah bangsa. Yang ketiga, ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Generasi muda cenderung lebih mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan seperti perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang keempat, ada partisipasi generasi muda dalam demokrasi. Manipulasi sistem demokrasi demi kepentingan pribadi atau golongan. Ketidakpedulian ini juga bisa menyebabkan berkembangnya politik uang dan praktik korupsi yang semakin merusak tatanan negara. Yang terakhir ada aspek pendidikan dan etika, permisif terhadap tindakan tidak etis seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, hingga tindakan kriminal. Yang ketiga, ada tantangan pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Yang pertama, ada pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi generasi muda saat ini yang tumbuh dalam lingkungan yang semakin terhubung dengan dunia luar. Yang kedua, ada media sosial dan teknologi digital.
Kecenderungan untuk lebih banyak mengonsumsi konten hiburan daripada edukatif membuat banyak anak muda lebih tertarik pada tren global dibandingkan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, ada perubahan sosial dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti perubahan gaya hidup yang semakin individualistis dan kurangnya interaksi sosial. Yang keempat, ada strategi peningkatan pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Yang pertama, ada inovasi dalam pendidikan Pancasila, seperti penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan media interaktif seperti Puzzle. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi digital, seperti pembuatan konten kreatif, seperti video dan artikel yang mengedukasi tentang Pancasila. Yang ketiga, ada pelatihan dan seminar. Seperti kegiatan ini yang dapat melibatkan tokoh-tokoh yang menjunjung tinggi Pancasila yang memberikan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif. Yang keempat, ada keteladanan dari tokoh masyarakat yang yang memotivasi mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam mencakup kehidupan sehari-hari sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan berintegritas. Yang kelima, ada keterlibatan keluarga, seperti masyarakat yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Pancasila. Poin pertama yaitu pembelajaran interaktif. Teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan relevansi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Poin kedua yaitu akses informasi yang luas. Penggunaan platform digital seperti Google Form, Google Classroom, atau Padlet dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu penggunaan media sosial untuk edukasi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila di kalangan generasi muda. Terakhir, ada tantangan dalam implementasi teknologi untuk edukasi Pancasila. Keterbatasan infrastruktur teknologi. Peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi guru, penyediaan dana yang memadai, dan pemerataan akses teknologi menjadi langkah strategis yang harus diimplementasikan untuk memastikan efektivitas edukasi Pancasila di era digital. Kesimpulannya adalah teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila di kalangan generasi muda. Jika pemanfaatan teknologi dapat dioptimalkan dalam pendidikan, maka generasi muda Indonesia akan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang membantu menciptakan bangsa yang lebih solid, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.